Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Himawander dari kelompok klasifikasi awan bersama partner saya itu Muhammad Rizky Firdaus. Kami berdua ini akan menjelaskan tentang klasifikasi awan. Saya ini ber-NPM 2302101900045 dengan partner saya itu Muhammad Rizky Firdaus dengan NPM 2302101190046. Nah, di sini mungkin saya akan menjelaskan dulu tentang bagaimana ini cara terbentuknya awan. Nah, katakan mungkin teman-teman atau Pak atau dosen sekalian mungkin sudah tahu ya bagaimana cara apa itu awan dan bagaimana cara terbentuknya awan. Nah, awan itu adalah kumpulan tetesan air atau es yang berada di atmosfer. Nah, awan ini bisa terbentuk karena adanya proses pengembunan uap air. Nah, proses pengembunan ini disebabkan akibat suhu dingin di atmosfer. Nah, dikarenakan itu terdapat beragam jenis bagian awan yang ada yang menghasilkan hujan atau salju, ada juga yang hanya bergerak dan lalu menghilang seiring dengan waktu. Nah, secara umum itu awan itu dibedakan dari letak dan ukurannya. Nah, untuk pembagiannya itu saya akan menjelaskan tentang pembagian klasifikasi awan berdasarkan letaknya. Nah, sedangkan partner saya Muhammad Rizky Firdaus dia akan menjelaskan tentang pembagian klasifikasi awan berdasarkan bentuk-bentuknya. Nah, silakan ke partner saya Muhammad Rizky Firdaus. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Firdaus Akbar. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dan memaparkan mengenai klasifikasi awan. Di sini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh teman rekan saya yang bernama Himawan. Sebelum masuk ke materi, di sini saya telah mewawancarai beberapa responden dari kenalan saya, dan langsung saja kita mendengarkan apa yang mereka ketahui mengenai awan. Check it out. Oke, jadi gini, aku ada beberapa pertanyaan buat kamu. Pertanyaan pertama, kamu tahu nggak apa itu awan? Awan. Menurut aku awan itu adalah uap air. Betul ya? Oke, boleh. Pertanyaan kedua, menurut kamu bentuk awan itu cuma ada satu atau ada beberapa macam? Terus bentuk awan yang kamu tahu itu kayak gimana? Bentuk awan secara ini ya, umum. Kalau menurut aku ada banyak sih, kan kayak berdasarkan ketinggian kayak awan cumulus, stratus, kayak nimbo, apa itu? Ya banyak. Oke, pertanyaan berikutnya. Setahu kamu terbentuknya awan tuh dari apa aja? Kalau nggak salah itu dari laut. Dari laut itu kena sinar matahari, kena panas, udah gitu menguap, udah gitu datang ke daerah pegunungan, udah gitu mendingin si awannya, udah gitu turun hujan. Oke, mantap. Sip. Oke, aku ada pertanyaan buat kamu. Pertanyaan pertama, kamu tahu nggak sih awan itu apa? Awan itu kayak sekumpulan air yang menguap, kumpulan uap-uap air bersama angin yang jadi padat, mungkin di angkasa, di atmosfer. Oke, pertanyaan berikutnya, menurut kamu bentuk awan itu kayak gimana? Kalau menurut saya sih nggak beraturan ya bentuknya. Oke, pertanyaan terakhir berikutnya, menurut kamu jenis atau bentuk awan itu cuma ada satu atau ada berapa macam? Untuk berapa macamnya saya tidak tahu sih ya. Mungkin tapi ada banyak. Nggak mungkin cuma satu bentuknya. Oke, dan pertanyaan terakhir nih. Menurut kamu terbentuknya awan itu dari proses apa aja? Proses penguapan air, pembekuan uap air di atmosfer, seperti itu. Nah, bagaimana teman-teman? Yang tadi itu merupakan video hasil wawancara pertanyaan kepada beberapa responden yang saya kenal. Nah, memang belum ada yang belum tepat, tapi sudah mendekati. Oke, kita masuk saja
Siapa sih yang nggak kenal awan, ya, atau yang tahu awan, dimana merupakan sesuatu yang selalu kita lihat ketika kita menengadahkan kepala kita ke arah atmosfer. Secara definisi, awan itu sendiri merupakan kumpulan dari titik-titik air atau kristal es di dalam udara yang terjadi karena proses kondensasi atau sublimasi dari uap air dalam udara. Terbentuknya awan ini dikarenakan kelembaban udara yang mengalami pendinginan hingga membeku atau mencapai titik embun, di mana pada proses pendinginan ini terjadi karena kelembaban udara yang terdorong sampai ke atas bagian atmosfer. Seiring naiknya ketinggian, maka tekanan udara akan ikut turun. Dalam hal ini menyebabkan udara yang membawa air lalu menyebar, kemudian mendingin. Ketika saat mencapai titik embun tersebut, udara akan menyatu dengan uap air. Semua uap air yang terkondensasi dalam udara tersebut kemudian membeku dan membentuk sebuah embun melalui partikel udara yang sangat kecil. Melalui mekanisme tersebut, lalu terbentuklah butiran-butiran awan. Awan bisa berubah bentuk karena pengaruh lingkungan di sekitarnya seperti angin maupun suhu. Nah, ternyata awan itu memiliki bentuk. Dan bentuk-bentuknya itu pun memiliki nama. Terkadang banyak orang yang mendefinisikan bahwa awan itu bentuknya gumpalan-gumpalan. Ternyata nggak sesimpel itu gitu si definisi penjelasannya. Nah, menurut beberapa ahli, klasifikasi awan menurut bentuknya dibagi menjadi 3. Yang pertama ialah kumulus, di mana awan kumulus ini merupakan awan yang bentuknya yang tadi telah dijelaskan, yaitu bergumpal-gumpal dan luas. Awan ini tuh merupakan tanda cuaca sedang normal atau stabil. Yang kedua ialah stratus, di mana awan ini merupakan awan yang tipis dan tersebar luas, sehingga dapat menutupi langit secara merata. Di mana awan ini juga sering mendatangkan hujan yang lama, namun kerapatannya tidak terlalu besar. Dan hujannya juga berupa hujan lokal. Dan yang terakhir ialah awan cirrus. Teman-teman tahu kan bagaimana ciri dari bulu ayam? Nah, ciri dari bulu ayam ini dari mulai bentuknya, dia ini dapat mewakili atau menggambarkan bentuk dari awan cirrus ini, di mana awan cirrus ini berbentuk seratan-seratan halus. Awan ini banyak muncul saat cuaca terik. Teman-teman penasaran kan bagaimana proses terbentuknya awan ini dengan lebih jelas? Oleh karena itu, ayo kita simak video ulasan berikut ini. Check it out! Awan itu kalau dipikir enak banget, selalu ada di atas kita buat nutupin panas terik matahari Indonesia yang tahu sendiri kayak gimana. Tapi gimana awan itu bisa ada di sana? Gimana caranya awan bisa terbentuk? Nah, untuk memahamin gimana caranya awan itu terbentuk, coba perhatiin deh, apa yang terjadi ketika air dalam pancing tertutup dipanaskan di atas kompor. Airnya bakal mendidih. Nah, lalu jika kita buka tutup pancinya dan kita amati, maka akan ada titik-titik air di sana. Ini terjadi karena saat air dipanaskan, air akan berubah fase menjadi uap melalui proses yang kita kenal dengan nama penguapan. Proses menguapnya air ini memindahkan uap ke atas menuju tutup panci. Ketika uap telah mencapai titik jenuh, ia pun berubah sebagai titik-titik air melalui proses yang kita kenal dengan proses pengembunan.
Jadi ya, awan itu adalah kumpulan titik-titik air yang melayang-layang di atmosfer dalam jumlah yang sangat banyak. Dan sekarang bayangkan air dalam panci tersebut adalah lautan dan kompornya adalah matahari. Ya, jadilah awan. Di dalam awan itu sendiri tidak hanya terdiri dari uap atau gas saja, tapi bercampur baur juga dengan air dan es. Lalu, jika di dalam awan itu sudah banyak partikel airnya dan butirannya sudah besar-besar, maka mereka akan jatuh ke bawah sebagai hujan. Jadi ya, sangat menakjubkan. Awan adalah ibarat mesin hidrologi yang berguna menyebarkan energi panas di atmosfer secara merata. Dari tempat yang kelebihan energi panas kayak di Indonesia, ke tempat yang dingin kayak di Eropa. Jadi selain kita mengekspor kelapa sawit, kopi, dan TKI, ya kita juga merupakan negara pengekspor awan. Terima kasih. Hit the like button and comment below. And of course, don't forget to subscribe. Thank you. Nah, terima kasih untuk Muhammad Rizky Firdaus untuk klasifikasi berdasarkan bentuknya. Sekarang kembali lagi ke saya untuk menjelaskan tentang klasifikasi awan berdasarkan ketinggian. Nah, klasifikasi berdasarkan ketinggian ini itu dibagi menjadi ketinggian awan rendah, lalu ketinggian awan sedang, lalu yang awan tinggi, dan terakhir itu awan dengan perkembangan vertikal itu yang sangat tinggi itu. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang pembagian jenis-jenis awan berdasarkan ketinggiannya. Yang pertama itu adalah awan rendah. Nah, awan rendah ini awan-awan yang berada di ketinggian kurang dari 2 km dari permukaan laut. Nah, salah satu contohnya itu adalah awan stratocumulus. Nah, awan stratocumulus ini merupakan salah satu awan yang berada di ketinggian yang agak rendah, dan awan ini bisa dapat kita lihat dengan jelas dari permukaan tanah ya. Awan stratocumulus ini dapat menghasilkan hujan sebenarnya. Tapi hujan yang dihasilkan ini tidak lebat, biasanya hujan gerimis seperti itu. Nah, bentuk awan ini adalah bulat dengan gumpalan tampak berkumpul atau bermisah ya. Lalu yang kedua itu adalah dalam awan ketinggian rendah ini awan stratus. Nah, awan stratus ini merupakan awan yang tipis berbentuk melebar dengan warna keabu-abuan. Awan ini menandakan kestabilan tekanan udara pada atmosfer, dan awan ini biasanya muncul itu saat cuaca itu sangat panas. Nah, biasanya awan ini membawa hujan ringan berupa gerimis. Bentuk awannya ini sangat indah, itu teratur tipis menutupi langit. Meskipun kadang tidak beraturan, terkadang awan ini bervolume tebal hingga dapat menutupi cahaya matahari. Jadi bisa dilihat kalau awan ini juga kadang bisa menyebabkan mendung gitu. Nah, lalu yang ketiga itu dan yang terakhir di alam ketinggian rendah ini adalah awan nimbus stratus. Nah, awan nimbus stratus ini merupakan awan berbentuk tebal dan tidak cenderung tidak teratur dengan warna putih keabu-abuan. Nah, awan yang tebal ini menutupi cahaya matahari dan menghasilkan hujan salju daerah tropis. Awan ini menghasilkan hujan yang sangat tinggi. Jadi awan ini juga dapat menghasilkan badai. Nah, di daerah tropis tentunya. Sementara di daerah subtropis, awan ini bukan dapat menghasilkan salju. Nah, sesudah tadi dengan awan-awan yang ketinggian rendah, kita lanjut ke yang nomor 2, itu awan-awan dengan ketinggian sedang. Nah, awan yang pertama itu adalah awan altokumulus. Nah, awan altokumulus ini merupakan awan yang berbentuk bulat-bulatan kecil seperti kapas yang menyebar luas di langit. Kalau dilihat di langit-langit itu pun bisa ada awan-awan yang terpisah gitu, kecil-kecil. Nah, bentuk dan warna dari awan tersebut itu seperti permen kapas, bulat-bulat dan berwarna putih hingga abu-abu. Nah, persebaran awan ini tuh sangat teratur sampai menyelimuti sebagian besar permukaan langit. Nah, tapi kadang awan altokumulus ini bisa digunakan sebagai penanda akan terjadinya hujan disertai petir. Nah, jadi misalnya kalau kita melihat awan ini tuh biasanya akan ada badai yang akan datang. Nah, lalu yang kedua untuk awan berketinggian sedang itu awan altosaurus. Nah, tadi belum saya jelaskan itu awan-awan ketinggian sedang itu adalah awan-awan yang berketinggian itu 2-6 km dari permukaan tanah ya. Jadi untuk awan altosaurus ini merupakan jenis awan yang banyak sekali mengandung butiran air. Nah, awan stratus ini biasanya berbentuk lurus-lurus tetapi agak terpisah gitu. Nah, awan ini biasanya menghasilkan hujan ringan atau mungkin hujan virga.
Hujan virga itu adalah hujan yang tidak sampai ke tanah. Jadi, hujan itu selesai menguap sebelum dia sampai ke tanah. Nah, bentuknya itu sangat seperti lembaran tipis, bentuk jalur-jalur keabuan gitu kan. Tapi biasanya awan itu menutupi sebagian besar permukaan langit dan menghalangi sinar matahari. Walaupun sinar matahari itu masih dapat menembusnya gitu. Nah, terbentuknya altostratus ini biasa saat senja dan malam hari. Saat biasa kan dilihat itu kan sebelum langit-langit senja gitu kan ada terbentuk awan-awan yang lurus-lurus gitu bergaris-bergaris. Jadi enak dilihat biasanya awan ini tuh. Nah, lalu yang ketiga itu awan untuk ketinggian, awan yang sangat tinggi. Jenis awan tinggi itu awan yang berketinggian 6 sampai 12 km dari permukaan tanah. Nah, yang pertama itu adalah awan cirrus. Cirrus merupakan awan yang mengandalkan cuaca baik dan cerah. Nah, awan ini merupakan struktur yang sangat halus seperti serat dan seperti bulu burung. Nah, biasanya awan-awan itu awan-awan lurus gitu, garis-garis. Kalau melihat garis-garis di langit seperti awan itu berarti menandakan cuaca sedang cerah. Lalu yang kedua itu adalah awan cirrostratus. Nah, awan cirrostratus merupakan awan berwarna agak kelabu dan sangat halus berada di atmosfer. Bentuknya kadang menyerupai anyaman tidak teratur. Cirrostratus ini memiliki serabut tipis yang menyerupai cadar dan dapat menutupi sebagian isi langit. Awan ini mengandung kristal es yang banyak karena letaknya sangat tinggi, yaitu mendekati atmosfer. Pada keadaan tertentu, cirrostratus akan menebal dan membentuk fenomena halo. Halo itu kayak itu kan pelangi gitu mengelilingi sinar matahari. Ini dilihat. Lalu yang ketiga adalah awan cirrocumulus. Awan cirrocumulus adalah awan yang memiliki bentuk putus-putus seperti gelombang domba atau sisik ikan yang sangat tipis yang berada di langit. Susunan yang teratur ini membuat pelaut menyimpan gelombang ikan makarel di langit. Awan ini menyimpan banyak kristal es dan tetesan air yang sangat dingin karena letaknya sangat tinggi, yaitu mendekati atmosfer. Nah, lalu yang klasifikasi yang terakhir adalah awan dengan pertemuan vertikal di atas 450 meter dari permukaan tanah. Jadi awan ini tuh tidak menetap di satu tempat, tapi mereka tuh kayak naik turun gitu. Yang pertama itu ada awan cumulus. Awan cumulus merupakan awan tebal yang memanjang ke atas. Awan ini biasanya terjadi karena tekanan atmosfer yang sedang labil. Kandungan awan cumulus ini adalah butiran air serta es yang sangat dingin. Pada bagian terang cahaya matahari, kita akan lihat kilauan berwarna putih. Jika awan cumulus ini terus berlanjut, maka awan cumulus ini dapat terus tumbuh dan menjadi awan cumulonimbus. Lalu yang kedua adalah awan cumulonimbus, yaitu hasil dari awan cumulus tadi. Nah, awan cumulonimbus ini merupakan perkembangan dari awan cumulus dengan bentuk memanjang ke atas seperti kubah. Warna awan ini adalah abu-abu hingga hitam gelap yang berhubungan erat dengan hujan serta angin dan petir. Awan cumulonimbus ini pertandanya akan terjadinya badai besar. Cumulonimbus kerap disebut sebagai awan berbahaya karena terdapat banyak sekali muatan listrik dalamnya. Jadi awan ini sering dihindari di penerbangan gitu karena sangat berbahaya gitu. Nah, mungkin sekian dari pembagian klasifikasi awan berdasarkan ketinggiannya dari saya. Terima kasih telah menonton. Dan tadi juga saya sebenarnya mengambil beberapa video dari referensi dari YouTube. Saya menyertakan linknya di bawah, jadi saya tidak mengambil secara ilegal ya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.